Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, bersyukur pagi hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini. Sekalipun dengan suara yang tidak tahu ini arahnya kemana ya. Saya mulai mengalami perubahan suara seperti seorang kakek 60 tahun kemarin sore ya. Saya berpikir kalau ini masih mungkin Rabu saya akan mencari pengganti. Tapi kalau sore kemarin baru seperti ini saya berpikir siapa yang akan menggantikan gitu ya. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara mendengar sesuatu yang berbeda hari ini ya. Tetapi saya percaya firman Tuhan tidak berubah sekalipun suara saya berubah ya. Jadi mohon maaf kalau jangan malah tidur saudara ya, sekalipun seperti seorang kakek bercerita pada pagi hari ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk kepada buah roh rasa yang pertama. Buah roh rasa yang pertama. Karena kalau kemarin Pendeta Silan sudah menjelaskan bagi kita semua, buah roh itu ada berapa? Ada satu. Kenapa ada satu? Karena di dalam teks Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-20 di sana itu menggunakan kata tunggal. Jadi bukan buah-buah roh tetapi buah roh. Jadi hanya satu saja, satu kesatuan yang implikasinya kita sebagai orang percaya tidak bisa milih. Saya mau pilih kasih saja tapi nggak mau sukacita gitu ya. Ya kasih sih, memberi orang lain, tapi kalau merengut, gak ada sukacitanya, itu gak bisa. Saya maunya hanya kebaikan saja, tapi gak mau setia. Saiki baik, nanti malam jahat, ya itu juga gak bisa. Jadi satu kesatuan, ini berbeda dengan karunia rohani. Kalau karunia rohani, masing-masing kita beda-beda. Dan karena beda-beda, kita dipanggil untuk saling melengkapi. Jadi ada perbedaan antara karunia roh dan buah roh. Jadi bisa milih enggak buah roh? Enggak bisa milih. Kita semuanya didorong untuk bisa hidup di dalam 9 rasa di dalam buah roh. Hari ini kita masuk ke bagian yang pertama yaitu kasih. Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Supaya saya menghemat suara, ayat 7 dibaca kaum laki-laki, berikutnya kaum wanita sampai ayat ke-12 ya. Yang keras laki-laki ayat 7, wanita ayat 8, silih berganti sampai 12. Silahkan. Amin. Saudara, tema tentang kasih mungkin terdengar sudah biasa atau klise. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sepanjang saudara ikut Tuhan, tema khotbah apa yang paling sering saudara dengar? Mungkin jawabannya adalah kasih. Karena kekristenan itu identik dengan kasih. Ada banyak orang bilang kalau mau belajar kasih, belajarlah kepada orang-orang Kristen. Tetapi tanpa kita sadari ada banyak orang Kristen yang tidak benar-benar memahami makna kasih itu, secara khusus kasih yang ada di dalam buah roh yang saat ini kita akan pelajari.
Ada orang yang menganggap kasih itu hanya sebagai sebuah perasaan romantisme, saudara. Romantisme. Maka orang semacam ini akan berkata, wah dia mengasihi saya kalau dia memuji saya. Dia mengasihi saya luar biasa karena dia suka gombalin saya. Jadi cinta romantisme itu diidentikan dengan kasih. Nampaknya itu tidak terlalu benar. Karena tidak semua orang yang memuji, menggombal itu benar-benar mengasihi saudara. Ada yang menggombal gitu ya, tiba-tiba di ujung jalan menghilang. Ada yang berpengalaman? Tidak ada ya, saya yakin di sini semua berhikmat semua untuk mencari pasangan hidup gitu saudara ya. Atau ada orang-orang yang menganggap kasih sebagai tindakan memberi pertolongan. Tindakan memberi pertolongan. Maka kalau orang memberi pertolongan berarti dia mengasihi. Itu setengah benar karena tidak semua orang yang memberi itu benar-benar mengasihi kita. Ada orang-orang yang memberi tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi ujung-ujungnya bukan untuk orang yang diberi, tetapi untuk kita sendiri yang memberi. Ya, kalau saudara dapat serangan fajar, kalau lagi pilpres atau pilihan DPR, serangan fajar saudara diberikan, tapi sebenarnya bukan untuk saudara, untuk orang calon pemimpin-pemimpin kita itu sendiri. Harapannya suaranya akan kembali. Jadi tidak semua tindakan memberi itu adalah mengasihi. Nah hari ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kasih di sana. Supaya kita bisa benar-benar menghidupi kasih. Dan kalau kita melihat ini sebagai di dalam kerangka berpikir buah roh. Namanya roh artinya setiap rasa yang ada di dalam buah roh itu tidak dapat dipisahkan dari Allah. Sekali lagi tidak dapat dipisahkan dari Allah. Maka saya masuk kepada poin saya yang pertama, saya hanya akan ada 2 poin. Poin pertama saya berbicara tentang karakteristik kasih yang tidak terpisahkan dari Allah. Sederhananya begini, kalau saudara mau benar-benar tahu bagaimana mengasihi sesama, maka saudara harus meluangkan waktu lebih banyak untuk merenungkan kasih Allah kepada saudara. Sekali lagi, kalau saudara mau mengasihi sesama, saudara harus meluangkan waktu untuk belajar kasih Allah kepada saudara. Atau dengan kata lain, saudara tidak pernah mungkin bisa mengasihi sesama kalau saudara tidak terlalu paham kasih Allah bagi saudara. Maka di poin pertama, kita bisa melihat di dalam teks kita, kasih kita kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Yang pertama saya menuliskan di 1A bahwa kasih itu berasal dari Allah. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Yohanes mengatakan marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Apa yang dimaksud kasih itu berasal dari Allah? Kalau dikatakan kasih itu dari Allah, maka sumber kasih itu, sumber yang sejati dari kasih itu datangnya dari Allah, bukan dari orang lain. Jadi Allah merupakan inisiator. Apa saudara? Inisiator yang mengawali. Jadi yang mengawali kasih itu bukan kita, tapi Allah itu sendiri. Dan dia adalah sumber yang sejati saudara. Berbeda dengan sumber-sumber yang lain. Apa itu sumber yang lain? Saya pernah main, ya waktu kecil saya pernah main, sampai besar saya juga pernah main. Waktu kecil saya pernah main, kami di kampung, di kota Kediri. Kalau ada yang tahu orang Kediri itu nama desa kami dekat dengan Klotok. Saudara tahu Klotok ya? Gunung Klotok. Nah, rumah saya itu di kaki Gunung Klotok itu. Lalu waktu bermain di depan rumah ada teman saya itu, kami ngobrol di sungai kecil, Parit gitu ya. Terus saya itu iseng tanya, ini air dari Parit ini dari mana sih? Lalu teman saya bilang, ini itu berasal dari kali yang lebih besar, Kali Klotok. Oh ya, nanti lain kali saya ajak ke sana ya. Oke, nah besoknya saya ke sana. Ini sumbernya yang kemarin kita lihat di sana, Kali Klotok. Terus saya penasaran lagi, lah Kali Klotok ini kok gak ada habisnya nih, panjang dari sana sampai sana. Nah Kali Klotok ini sumbernya mana? Terus teman saya lagi bilang, ini itu dari dam. Saudara tahu dam? Dam itu
bendungan. Bendungan yang besar itu ya. Yang tidak tahu dam kayaknya orang kota ini. Dam ya. Terus saya bilang, besok kita ke dam ya. Ya besok kita ke dam. Di dam itu ternyata saya menemukan lagi, dam itu hanyalah aliran dari air yang lain. Terus saya bilang, loh dam ini datangnya dari mana airnya? Oh itu dari sumber yang lebih besar lagi. Terus saya mulai kesel, dari tadi kok sumbernya lebih lagi gitu ya. Itu bukan sumber yang sejati. Itu bukan inisiator, dia menerima dari yang lain dan menyalurkan kepada yang lain. Tapi Allah disebut kasih itu dari Allah, itu artinya tidak pernah ada kasih sebelum Allah. Allah adalah sumber kasih itu yang memberikan kepada manusia. Jadi dialah inisiator saudara, dialah awal dari kasih kepada kita semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-10 tadi ya, bahwa bukanlah kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Dan ketika dia memulai kasih itu kepada kita, dia bukan sebagai penunggu atau penuntut, saudara. Silakan dilanjutkan slide-nya. Kita perlu bersyukur bahwa Allah kita di dalam Kristus Yesus itu bukanlah penunggu. Penunggu kita mengasihi dia dulu baru dia mengasihi kita. Itu namanya penunggu. Kalau Allah kita di dalam Kristus Yesus menunggu kita, dia pasti akan ada pada penantian yang sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengasihi dia. Kita tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengasihi dia. Ingat karakteristik dosa, hakikat dosa. Kita ini rusak total, seperti mati rohani. Kita tidak mungkin meresponi Allah. Maka kalau kita tidak dihidupkan dan tidak ditarik oleh Allah terlebih dahulu, kita tidak akan pernah mungkin bisa datang kepada dia. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau Allah tidak lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita bersyukur Allah kita bukan Allah yang menunggu kita. Karena kalau Allah menunggu kita, kita tidak pernah mungkin mengambil inisiatif untuk mengasihi dia. Tetapi dia tidak hanya bukanlah Allah yang menunggu, tapi dia juga bukan Allah yang menuntut. Kenapa? Karena kalau Allah menuntut kita mengasihi lebih dulu, maka dia juga akan kecewa. Kita tidak akan pernah mampu memenuhi tuntutannya. Kalau saudara berkata kita mampu memenuhi tuntutannya, buktinya bangsa Israel di sepanjang sejarah perjalanannya di perjanjian lama, itu juga tidak mampu memenuhi tuntutan Allah. Jadi saudara ini luar biasa ketika dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Itu karena dia bukanlah Allah yang penunggu, bukanlah Allah yang penuntut, tapi dialah Allah yang mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ternyata tidak hanya kasih itu berasal dari Allah, dikatakan di sana Allah itu adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih itu sendiri. Apa maksudnya Allah adalah kasih? Waktu Yohanes bilang Allah adalah kasih, dia sedang ingin menekankan bahwa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang berpribadi. Berpribadi, saudara. Dan ketika dia mengatakan Allah adalah kasih itu sendiri, artinya tidak pernah ada satu waktu pun di mana Allah bukan kasih. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Tidak ada satupun waktu di mana Allah itu tidak kasih. Allah itu berhenti jadi kasih. Tidak ada waktu Allah bukan kasih. Dan ini hanya ada di dalam kekristenan. Kenapa saudara? Karena kalau saudara merenungkan apa syarat di dalam kasih itu apa? Kasih itu harus ada di dalam relasi saudara. Benar atau benar? Coba berpikir sejenak. Bisa nggak kita berkata kasih tapi sendirian? Nggak ada relasi satu sama lain. Nggak jadi kasih. Karena kasih itu selalu bicara soal relasi saudara. Ada nggak begini, aku mengasihi aku sendiri. Ya, agak aneh saudara ya. Pasti kan aku mengasihi engkau, cewekku gitu ya. Aku menyayangimu, kan pasti ada objek kasihnya. Dan ini hanya ada di dalam kekristenan. Kenapa? Karena di dalam kekristenan Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Saya coba pakai papan, bisa
masuk ke LED. Supaya bisa lebih jelas. Tadi saya sudah bilang ya. Nah saudara, Allah, saya coba pakai via negativa dulu. Allah di tempat lain. Kalau Allah di tempat lain, misalkan ya, ini adalah, bisa agak zoom aja, tidak apa-apa. Allah, kita adalah Allah Tritunggal. Kalau saya mencoba lebih merelevan dengan kehidupan di sekitar kita, ada yang namanya Allah Tauhid. Saya sering katakan ya, Allah Tauhid satu hakikat, tapi satu pribadi. Kalau kita satu hakikat, tiga pribadi. Kalau satu hakikat, satu pribadi, saya berani mengatakan Allah Tauhid itu pernah tidak ada di dalam kasih. Kenapa? Karena dia tidak punya seseorang untuk dikasih sebelum manusia itu diciptakan. Sebelum dunia ini diciptakan, maka Allah bukan kasih di dalam konsep Allah Tauhid. Kenapa? Karena tidak ada orang lain, pribadi lain yang bisa menjadi objek kasih dari Allah ini. Sebelum manusia ada, saudara ya, ini manusia diciptakan di sini. Saya mungkin menggaris thread ini ya, garisnya manusia baru diciptakan. Maka sebelum manusia diciptakan, Allah Tauhid bukanlah Allah kasih. Karena tidak ada orang lain. Tetapi kalau kita melihat Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manusia diciptakan di sini sama seperti Allah Tauhid. Manusia mulai diciptakan. Allah Tritunggal adalah Allah yang kasih. Kenapa? Karena tanpa manusia, Allah Tritunggal ada di dalam relasi kasih. Dan saya dan saudara perlu bersyukur karena implikasi dari kebenaran ini itu begitu dalam, berkaitan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Di dalam konsep Allah Tauhid, Allah menciptakan manusia, saudara, itu untuk mengharapkan kasih dari manusia kepada Allah. Dengan kata lain, kasih Allah yang tidak sempurna itu berharap disempurnakan dengan kasih manusia kepada Allah. Tetapi di dalam Allah Tritunggal, Allah menciptakan kita, saya dan saudara, itu bukan untuk mendapatkan kasih kita, karena dia sudah sempurna di dalam kasihnya, di dalam relasi Allah Tritunggal. Dan ketika dia menciptakan kita, itu bukan untuk kita memberikan kasih kita kepada Allah sehingga kasihnya dia disempurna, bukan. Tapi supaya kasih yang meluap dari relasi Allah Tritunggal itu bisa dirasakan oleh manusia. Saudara bisa tahu perbedaannya? Di dalam Allah Tauhid, kasih itu menjadi tuntutan Allah. Tetapi di dalam Allah Tritunggal, kasih itu adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yohanes bilang Allah adalah kasih, maka dia sedang ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber kasih. Dia mencipta kita bukan untuk mendapatkan kasih kita, melainkan untuk berbagi kasih sehingga dapat diselamatkan. Saudara, saya tidak mengatakan, wah kalau begitu kita nggak usah mengasihi Allah. Keliru saudara. Kasih Allah, minta maaf, kasih kita kepada Allah harus terus menerus kita lakukan. Tapi ingat, tujuannya Allah itu bukan kekurangan kasih sampai harus menciptakan kita untuk mendapatkan kasih kita. Itu salah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, itu karena kita sudah dikasih oleh Allah. Mau kita sebanyak apapun mengasihi Allah, dia itu tidak akan menjadikan kasih kita itu penyempurna kasihnya. Tidak, karena kasihnya sudah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksud dengan Allah adalah kasih, bahkan sebelum segala sesuatu itu ada. Dan di bagian berikutnya, dinyatakan di dalam pengorbanan, saudara. Kasih Allah itu bukan hanya cuap-cuap di mulut. Bukan hanya ada di dalam pikirannya. Bukan hanya ada di dalam ucapan atau janjinya saja. Tetapi kasih Allah di bagian ini ditegaskan bahwa kasih itu dinyatakan dengan pengorbanan yang mahal. Saudara bisa lihat itu di ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bukan pada waktu Allah berpikir, bukan pada waktu Allah berjanji saja. Tetapi dikatakan kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita waktu dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita beroleh
hidup. Saudara, ini luar biasa sekali. Waktu dia memberikan pengorbanan yang begitu mahal bagi saya dan saudara, ini menyebabkan saya dan saudara itu menerima anugerah itu secara cuma-cuma. Saudara sadar atau tidak bahwa saudara itu menerima keselamatan itu cuma-cuma. Anugerah, pemberian dari Allah saudara. Saudara tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan itu. Allah memilih saudara dan memampukan saudara untuk melakukan apapun. Itu kekristenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu dia berkata, aku memberi anugerah sehingga saya dan saudara tidak dihukum, tidak menjalani hukuman itu. Apakah benar-benar itu gratis? Bagi kita, gratis karena kita tidak membayar apapun. Tetapi sebenarnya ada harga yang dibayar oleh Allah itu sendiri. Di dalam perspektif kita menerima anugerah dengan cuma-cuma dan tidak melakukan apapun saudara untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi di dalam perspektif yang lebih besar penebusan, Allah lah yang membayar dosa-dosa kita. Kalau saya boleh memberi sebuah ilustrasi, waktu saudara makan di warteg saudara ya. Saudara biasa kalau makan menunya suka apa saudara kalau ke warteg? Sayur-sayuran pak saya, enggak pakai nasi. Oh, itu bagi yang diet ya. Ada orang-orang tertentu kalau ke warteg nasinya double bu ya gitu ya. Terus ada sayurnya, ada lauknya gitu ya. Di warteg itu beda dengan warung Padang yang hijau itu ya. Saya bilang sama Bu Ayu waktu muncul di Instagram, ini mahal sekali ya, yang hijau itu ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana gitu ya. Lalu singkat cerita saudara makan, lalu waktu mau bayar, terus orangnya bilang begini, wes ora usah bayar. Wah gratis kan saudara ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang gratis di dunia ini, betul? Pipis saja bayar berapa? Kalau buang air besar berapa? 2.000 kan ya? Parkir di Surabaya bayar berapa? 2.000. Tidak ada yang benar-benar gratis. Jadi waktu penjual itu bilang, ora usah bayar, gak usah bayar. Sebenarnya ada yang bayari. Mungkin ibu itu bilang begini, udah gak usah bayar, kembalianmu yang kemarin minggu lalu 20.000 masih ada. Ya itu aja buat bayar sekarang. Kalau andai kata kasus yang pertama ini yang terjadi, siapa yang bayar? Sebenarnya ya kita kan ya. Diri sendiri kan, cuman bedanya dulu minggu lalu baru bayar 20, sekarang gak bayar. Tapi sebenarnya siapa yang bayar? Kita. Itu kasus pertama. Kasus kedua penjualnya bilang begini, udah gak usah bayar, tadi ada sebelahmu itu loh. Lihat kamu makan itu kayak orang kelaparan, dibayarilah. Jadi siapa yang bayari? Orang lain. Itu kasus kedua. Kalau kasus pertama kita yang bayar, kasus kedua orang lain yang bayar. Tapi kalau ibunya itu bilang gini, wes ora usah bayar, aku lagi ulang tahun anniversary ke-50. Semua hari ini tak gratis no. Sebenarnya siapa yang bayar? Ya ibu warungnya. Lu kan dia gratis pak, lah mbok pikir ayam itu gak tuku. Lah kamu pikir nasi itu gak beli. Jadi waktu ibu itu menggratiskan kita supaya gak bayar makanan, ibu itu yang sedang bayari kita. Jadi ada gak di dunia ini yang benar-benar tidak bayar? Tidak ada, saudara. Maka sama seperti konsep itu, waktu kita berkata kita menerima anugerah, kita gak bayar apapun, itu karena Allah yang membayar dosa-dosa kita. Dan waktu Allah membayar dosa kita, dia membayar dengan harga yang mahal, itu terlihat dari satu konsep yang begitu indah. Waktu dikatakan kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah mengutus anaknya. Perhatikan frasa mengutus anaknya. Ini menjadi satu hal yang indah sekali. Silakan dilanjutkan. Frasa mengutus anaknya yang tunggal itu menunjukkan dua hal saudara. Yaitu yang pertama betapa seriusnya dosa kita sampai anaknya itu harus mati. Dia menebus kita dengan cara menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itu menunjukkan betapa seriusnya dosa saya dan saudara
Sampai-sampai hanya dengan cara ini kita bisa diselamatkan. Allah tidak bisa mengutus kambing, mengutus sapi. Tidak bisa. Mengutus orang tua saudara mati supaya saudara selamat. Tidak bisa. Karena orang tua saudara juga orang berdosa. Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya sadar betapa seriusnya dosa kita. Saudara pernah ingat satu ilustrasi di dalam Injil, kitab Injil, di mana ada pekerja memberikan karyawannya untuk datang, lalu karyawannya dibunuh. Ingat saudara ya, perumpamaan itu ya. Lalu karyawan yang kedua disuruh datang, dia dibunuh juga. Baru akhirnya dia memberikan siapa? Wah, ini karyawanku gak mempan, karyawanku gak mempan, karyawanku gak mempan. Aku berikan anakku. Anaknya mati gak? Mati. Jadi saudara, waktu kita melihat dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, itu menunjukkan betapa seriusnya dosa saya dan saudara loh. Sampai hanya dengan cara ini kita bisa diselamatkan. Dan frasa anaknya yang tunggal itu juga menunjukkan betapa besarnya kasih Allah sampai dia rela kehilangan anaknya yang tunggal, saudara. Sampai dia rela kehilangan anaknya yang tunggal. Saudara, dalam satu pertemuan perkuliahan kami pernah berdiskusi tentang hal ini. Ada satu teman saya berkata, kenapa waktu Allah menyelamatkan manusia dia harus menganugerahkan anaknya yang tunggal di dalam konsep Allah Tritunggal. Itu kan seperti seorang bapak yang ontang-ontang kaki lalu membiarkan anaknya mati gitu saudara ya. Berarti ya kalau kita melihat begitu itu sebenarnya biasa-biasa saja kasihnya. Karena bapaknya tidak turun sendiri untuk bisa menebus dosa manusia. Lalu dalam diskusi itu ada seseorang yang berkata begini, kira-kira menurut kalian semua dan saya sekarang bertanya kepada saudara semua, lebih berat mana? Saudara sebagai orang tua terbaring di rumah sakit dan ada di dalam gerbang menuju kematian. Lebih berat mana? Saudara yang ada di kasur rumah sakit atau saudara melihat anak saudara di rumah sakit? Berat mana saudara? Coba kita renungkan. Lebih berat mana waktu kita di rumah sakit atau anak kita yang ada di rumah sakit? Pasti lebih berat ketika kita melihat anak kita ada di sana. Mungkin kita akan berkata, Tuhan kalau bisa mending aku saja yang terbaring di situ. Jangan anak saya. Jadi justru pemikiran yang pertama tadi keliru bahwa bapak itu santai-santai saja sehingga harus mengutus anaknya yang tunggal untuk mati, itu keliru. Kenapa? Karena lebih berat melihat anak yang dikasihinya itu menderita. Jadi saudara, waktu dia bilang menganugerahkan anaknya yang tunggal itu benar-benar menunjukkan betapa besarnya kasih Allah sehingga dia rela kehilangan anaknya yang tunggal. Saudara, di dalam konsep teologis ini sangat memberkati kita semuanya. Tetapi tidak hanya di dalam konsep, Allah menunjukkan itu dengan harga yang mahal waktu dia mati. Mati tidak dengan mudah tapi mati dengan sengsara. Ada banyak cerita tentang penderitaan Kristus di atas kayu salib. Tapi hari ini saya hanya ingin menyinggung dua hal saja. Silakan dilanjutkan slide-nya. Yang pertama saudara, ini yang luput biasanya dari perhatian. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, saudara ingat ya, dia dicambuk oleh tentara Romawi memakai cambuk yang ada besi, yang sangat tajam itu. Di dalam film, menurut saudara, kayunya itu pendek atau tinggi? Di dalam film penggambarannya pendek. Sehingga Yesus terlihat di situ? Semacam ngelesot. Saudara tahu ngelesot ya? Yang nggak tahu ngelesot, tanya sama sebelahnya ya. MG tanya ke Clement ya. Jangan-jangan Clement juga tidak tahu ngelesot itu apa. Tetapi saudara, sebenarnya kayu itu tidak pendek. Tetapi tinggi saudara. Dan tangan Yesus itu ditali di atas saudara. Sehingga itu membuat kulitnya tertarik ke atas. Kalau saudara menggantung, kalau olahraga yang pakai pull up. Ya, pull up.
Saudara, waktu pull up itu punggung saudara pasti tertarik. Itu memang sengaja supaya ketika besi yang tajam itu dicambukkan, kulitnya bisa dengan mudah mengelupas. Saudara, ini penderitaan yang luar biasa. Berikutnya di atas kayu salib dia juga menderita yang mungkin tidak banyak orang sadari. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Waktu dia di atas kayu salib, jangan pernah berpikir Tuhan itu ada tatakannya. Ada kayu yang dimana dia bisa berdiri menyangga tubuhnya. Tidak, saudara, dia tidak ada tatakannya. Jadi yang benar-benar menyangga hanyalah paku yang ada di pergelangan tangannya, kedua tangannya, dan juga di dalam kakinya, saudara. Dan saudara, kalau coba membayangkan benar-benar yang menyangga hanya di paku itu dan di kaki, saudara bayangkan waktu Tuhan Yesus menghembuskan nafas. Sekarang coba ya bersama-sama, saudara hembuskan nafas. 1, 2, 3. Posisi perut saudara itu naik atau turun? Kok naik sih? Kok saya turun? Kita sama-sama manusia kan, Bapak Ibu ya. Waktu menghembuskan kan itu kan, kayak turun ya. Oh iya lagi ya, siapa tadi? Kok jadi oh iya? Menghembuskan nafas pasti turun, saudara. Nah, waktu menghembuskan nafas, saudara bisa melihat itulah posisi tulang yang ada di dalam dada perut Tuhan Yesus. Dia tidak bisa tegak tetapi seperti miring, saudara. Kenapa? Karena waktu menghembuskan nafas berarti semua tekanan dorongan itu ke bawah. Tapi sekarang coba saudara bernafas, menarik nafas coba. Turun atau naik? Jangan ada yang bilang turun lagi ya. Menghembuskan nafas turun, menarik nafas turun. Pasti naik, saudara. Dan waktu naik, dia harus semacam tumpuannya ada di dalam pergelangan tangannya lagi. Dan itu pasti sangat menyakitkan sekali. Maka dikatakan ada dislokasi, pasti itu udah kemana-mana tulangnya. Tapi ingat, tidak ada yang patah. Karena dikatakan di dalam Alkitab tidak ada satupun tulang Kristus yang mengalami patah. Jadi itu begitu sakit, hanya untuk bernafas. Dan inilah tujuan hukuman salib, saudara. Supaya orang itu mati dengan perlahan. Detik demi detik waktu dia menghembuskan nafas dan menarik nafas. Dia mengalami kesakitan. Tidak ada satupun detik yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib yang tidak sakit. Saudara, ini harga yang begitu mahal untuk menebus saya dan saudara. Pada saat ini saya masuk kepada bagian yang kedua. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Jawabannya dengan menghayati kasih Allah bagi saya dan saudara. Perintah waktu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih di ayat 11, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata haruslah di sana itu bukanlah pilihan, saudara, tetapi sebuah kewajiban. Bukan pilihan. Jadi orang Kristen itu gak bisa, saya mau mengasihi apa enggak ya. Gak bisa, saudara. Tapi itu adalah kewajiban kita semua untuk mengasihi sesama kita. Karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Saudara, kata harus di sana itu dipakai dalam beberapa kali ayat di Alkitab yang menunjukkan tentang hutang. Kalau saudara berhutang itu waktu bayar pilihan atau kewajiban. Kalau saudara ngutangi orang lain, lalu orang lain berpikir itu pilihan untuk mengembalikan, saudara pasti kesel kan, saudara ya. Ya namanya ngutang itu wajibnya ya bayar. Gitu. Kecuali ada pemutihan, saudara ya. Kecuali ada pemutihan. Tapi ini perintah untuk saling mengasihi yang merupakan kewajiban. Mari kita masuk kepada penerapan, saudara. Jika Allah berinisiatif mengasihi, maka kita pun juga harus menjadi inisiator kasih bagi sesama. Kata kuncinya inisiator. Maka kalau saudara mau mengasihi orang lain, jangan tunggu orang lain mengasihi saudara. Maka kalau ada orang Kristen berpikir, saya mau kasih dia, emang dia mau buat apa buat saya? Berarti itu keliru, saudara. Saudara bukan inisiator kasih. Kalau saudara mau ngasih sesuatu, mikir dulu, dia mau buat apa untuk saya, buat keluarga saya, apa untungnya? Wong dia aja gak peduli sama saya, berarti itu bukan kasih yang dimaksud di dalam buah roh ini. Kasih di dalam buah roh ini adalah kasih yang mengawali sekalipun orang lain gak peduli.
Sekalipun orang lain gak pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, kalau kita digerakkan oleh kasih Allah, maka kita tidak akan pernah berpikir dua kali untuk mengasihi orang lain. Jika Allah membayar dosa kita dengan harga yang mahal, maka kita pun juga harus berkorban di dalam kasih. Maka kalau ada orang berkata saya ingin mengasihimu, tapi gak mau berkorban, itu bukan kasih. Sekali lagi kalau saudara mendapatkan pujian atau gombalan, aku sangat mengasihimu, tapi gak pernah berkorban waktu, gak pernah berkorban tenaga, gak pernah korban pikiran, itu omong kosong. Itu bukan kasih, saudara. Kasih itu pasti berkorban apapun. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan berkorban harta. Dan ini menjadi satu teguran bagi kita semuanya. Saudara, satu waktu saya pernah melayani seseorang. Tidak lama dari sekarang, dia mengajak ketemu dan kemudian singkatnya ada sebuah persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dia mengajak saya makan dan kemudian kami berbincang cukup berat. Lalu kemudian dia berkata, Pak nanti malam saya mau ketemu lagi. Pikiran saya sore sudah ketemu, malam minta ketemu lagi untuk diajak menyelesaikan persoalan itu dengan orang yang berselisih dengan dia. Saya katakan saya ada rapat sampai jam 9. Lalu dia mengatakan setelah itu tidak apa-apa Pak. Dalam hati saya jam 9 malam. Lalu kemudian saya oke. Setelah saya rapat jam 9 malam saya keluar dengan orang itu. Lalu kemudian bertemulah saya dengan orang yang bermasalah dengan orang itu. Lalu kemudian singkat cerita memang bersih tegang dan lain sebagainya. Singkat cerita saya pulang cukup lelah jam 11 kurang seperempat bersama dengan orang itu. Lalu saudara, harapan saya setelah ini saya bisa beristirahat. Tapi kemudian orang itu berkata kepada saya, Pak, tolong temani saya makan. Saya pikir makan oke lah, 30 menit. Tapi waktu saya makan bersama dia, saya pulang jam 2 pagi, saudara. Dalam hati saya capek sekali. Apalagi kalau saudara tahu capeknya mendengar. Jadi sepanjang jam 11 malam sampai jam 2 saya mendengar, saudara. Jadi bukan saya yang bercerita, tapi saya mendengar orang itu bercerita semua hal, saudara. Jadi saya berkorban. Waktu sampai rumah, saudara. Waktu sampai rumah istri saya setia, dia belum tidur, saudara. Tapi istri saya menunjukkan satu gestur yang membuat saya tidak nyaman. Seolah-olah istri saya berkata, kenapa harus sampai jam 2 pagi baru pulang. Dalam hati saya, aduh saya sudah capek, ini ketemu orang, nyampe rumah. Istri saya memberikan satu ekspresi yang tidak nyaman. Betul ya Bu Ayu ya? Lalu kemudian saya dalam hati kesel, tapi saya coba berpikir. Saya hari-hari ini memang tidak sedikit waktu bersama dengan dia dan Bara. Lalu di tengah saya jengkel, saya berkata singkat saja. Ya saya minta maaf, seharusnya tidak semalam ini. Dan dia juga minta maaf. Saudara, kasih itu berkorban, saudara. Tenaga, waktu, pikiran. Dan kasih itu haruslah di awal, saudara. Coba bayangkan walau saya bilang, kamu ini istri gak tahu diri, suami lagi capek. Dan besoknya kita bangun dengan diam-diaman, saudara. Tidak ada yang mau mengawali untuk meminta maaf. Mungkin besoknya 2 hari lagi saya masih diam-diaman sama istri saya. Tapi hanya dengan satu kalimat singkat, minta maaf. Akhirnya kami bersuka cita. Malam itu tidak sampai larut dan berganti matahari terbit ya, kan katanya itu kan marah nggak boleh sampai matahari terbenam atau terbit, terbenam, minta maaf, terbenam ya, tapi itu sudah terbenam ya, jam 2 pagi. Nah saudara, menggambarkan kasih itu harus berkorban, tanpa pengorbanan rasanya kasih kita adalah kasih yang dangkal. Demikian juga dengan pengampunan saudara. Kalau saudara memutuskan untuk mengampuni orang lain itu sakit atau sakit? Sakit saudara. Benar-benar sakit, mengampuni itu sakit kok. Saya berjuang dan tidak mudah berproses untuk mengampuni. Saya pernah sakit hati dan mengampuni itu tidak mudah. Perlu waktu, perlu proses. Waktu kita mengampuni itu seolah-olah begini saudara. Kan kita disakiti, kita menerima rasa sakit. Kita itu kan punya naluri untuk gini, rasa sakit ini dilempar ke orang yang nyakitin kita kan. Kalau bisa
saya yang terkhianati, tersakiti ini, terzolimi ini, itu dirasakan sama orang lain yang menyakiti kita. Kan begitu kan? Tapi waktu kita memutuskan untuk mengampuni, rasa sakit yang mau kita lempar itu, kita serap sendiri. Jadi mengampuni itu sakit. Kalau orang ada bilang mengampuni nggak sakit tuh, barangkali orang itu berkata, mempunyai pikiran mengampuni itu soal melupakan. Mengampuni itu soal tidak menganggap. Mengampuni itu soal tidak usah dimasukkan pikiran saja. Mengampuni itu soal dibiarkan saja, nantilah sembuh-sembuh sendiri. Itu bukan mengampuni, saudara. Mengampuni itu menyadari bahwa saya terluka dan saya menghayati kasih Kristus supaya didamaikan, disembuhkan. Dan waktu kita mengingat orang yang menyakiti kita, kita tidak lagi marah, tidak lagi muncul rasa sakit itu. Itu mengampuni. Maka kalau saudara mengampuni, pas saya mengampuni tak lupakan aja lah, nanti 10 tahun lagi lah yo lali. Itu bukan mengampuni, saudara. Saya nggak usah mikir lah Pak, pokoknya setiap kali ada pikiran itu, saya halau aja, gak usah dipikir, gak usah digawe dowo. Penting saya mengampuni. Benarkah itu bisa? Coba kalau saudara disakiti, gak mau mikir, ora iso saudara. Saudara ke dapur, kemudian lihat piring gitu. Saudara akan berpikir, kalau bukan gara-gara si A itu, mungkin saya gak usah masak. Sekarang saya sudah bisa beli restoran, gak susah-susah. Lihat piring loh saudara. Jadi pasti akan mengingat apapun yang orang itu sakit, berikan kesakitan kepada kita. Tidak bisa melupakan, kita tidak benar-benar bisa melupakan. Karena mengampuni itu bukan soal melupakan. Mengampuni itu soal menerima rasa sakit itu dan disembuhkan oleh Kristus. Contoh yang terakhir saudara ya, kasih itu juga menegur kan saudara ya. Kasih itu kan bukan yang selalu ya opo-opo iya ya. Belum sampai slide sini ya, ini masih contoh terakhir. Waktu menegur saudara, kita harus menegur dengan kasih bukan? Maka saya belajar untuk menegur itu sebisa mungkin kalau orangnya ada di dekat, saya berusaha menegur secara langsung. Karena menegur melalui pesan, menegur melalui DM Instagram, pesan WA itu sangat berisiko saudara. Karena pesan itu tidak ada nadanya kan saudara ya, tidak ada nadanya. Jadi maksud kita begini orang lain nerimanya beda saudara. Boleh 3 orang, Pak Ferry, Pak Yuyu, Pak Yuda coba di depan. Lagi debat ya, memutuskan ingin ngomong kamu mau makan di mana ya, kalau pasangan suami istri kita mau makan di mana gitu ya. Lalu kemudian WA itu suaminya nanti makan di sini, istrinya bilang, "Ya udah, terserah." Di WA. Coba nadanya gimana? Bayangkan ya, lagi diskusi sama istrinya gitu. Terus kemudian gak ketemu mau cari makan di mana. Terus ada yang balas, istri bapak-bapak bilang, "Ya udah terserah." Nadanya gimana? Menurut Pak Ferry gimana? Ya udah terserah. Bilangnya gimana itu? Kalau dinadakan gimana? Ada mic gak? Tadi ya, kasusnya lagi diskusi makan, Pak Ferry udah, bakso mau enggak? Enggak mau. Soto mau enggak? Enggak mau. Sate mau enggak? Enggak mau. Coba terus dia bilang, "Ya udah terserah." Coba Pak Ferry bilang. Ya udah terserah. Oh gitu ya. Pak Yoyo. Terserah. Wah, terserah. Terserah. Oh, terserah. Saudara sama enggak? Nanti kalau saudara saya tanya, saudara nadanya juga beda. Satu lagi contohnya ya. Ya saudara, ada teman tiba-tiba, teman tuh bapak-bapak bawa motor. Lalu temannya bapak-bapak pinjem helmnya. Nah orang ngomong, waktu jenengan mau pulang, saudara nggak bisa pulang karena nggak pakai helm. Karena ada Pak Polisi kan di bawah flyovers itu kan. Jadi nggak bisa pulang. Terus saudara WA teman saudara gitu. WA-nya begini, "Lain kali bilang dulu ya." Itu nadanya gimana kalau dinadakan? Lain kali bilang dulu ya, saudara teks teman saudara yang ambil helm tanpa izin. Ngomong ojo menengae. Ya lain kali bilang dulu. Suami idaman memang Pak Yuyu ini ya. Pak Yuda. Lain kali bilang dong. Oh gitu ya. Jadi beda-beda gak saudara? Beda-beda, silahkan boleh duduk ya. Hari ini saya gak bawa buah. Jadi nanti buahnya ambil di depan aja ya. Nah saudara, teks WA itu gak ada nadanya.
Jadi kalau bayangkan Pak Yoyo tadi ya, kan soft spoken barengan ya. Pak Yoyo itu soft spoken gitu. Tapi nangkepnya istrinya beda, itu jadi masalah saudara. Jadi sebisa mungkin kalau tegur menegur langsung aja. Kalau bisa, bro aku mau ngobrol nih sambil bakso Trunojoyo ya. Nah itu pasti beres masalahnya ya saudara ya. Jadi hindarilah kalau masalah-masalah serius menggunakan apa? Pesan WA. Saudara, kita perlu untuk mempraktekkan nilai kasih ini karena sebagai penutup saya menyampaikan demikian. Di ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Silakan dilanjutkan slide-nya. Jadi waktu kita mengasihi sesama kita, di situ menunjukkan dua hal, yaitu Allah tetap di dalam kita. Jadi membuktikan kehadiran Allah. Karena teks itu diawali tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ada yang pernah melihat Allah? Tidak. Kita nggak bisa lihat Allah. Tapi dengan kata lain Yohanes ingin bilang, waktu kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan kasih yang benar, maka disitulah Allah terlihat. Maksudnya begitu. Lalu yang kedua, waktu kita mengasihi kepada sesama, itu dikatakan kasihnya menjadi sempurna. Mungkin saudara mengernyitkan dahi dan ingat konsep saya. Oh berarti kasih Allah pernah nggak sempurna ya. Nunggu kita mengasihi orang lain, baru Allah itu sempurna mengasihi kita. Tetapi maksudnya bukan begitu saudara. Allah itu sempurna mengasihi kita. Tapi maksud Allah mengasihi kita itu bukan hanya menerima, tapi membagikan kepada orang lain. Waktu kita membagi kepada orang lain, disitulah maksud dan tujuan Allah mengasihi kita jadi sempurna. Jadi kasihnya kepada kita sempurna. Tapi kalau kita tidak mengasihi, itu tidak mencapai tujuannya. Nah waktu kita mengasihi, kasihnya sempurna dalam hal mencapai maksud Allah mengasihi kita. Saya mengundang pemain musik dan juga WL Singer untuk ke depan. Saudara, hari ini kita ditegur tentang hal kasih. Dan mari kita semua belajar untuk saling mengasihi. Tidak ada yang sempurna di dalam mempraktekkan kasih Allah. Saya belajar berproses, saudara belajar berproses. Dan percayalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Pujian dari NP yang berjudul Kasih Juru Selamat. Biarlah ketika kita menaikkan pujian ini, kita boleh mengagumi kasih Allah kepada kita. Dan biarlah kasih Allah kepada kita boleh mendorong kita mengasihi sesama dengan cara dan konsep yang benar.